Halo, selamat sore. Sore teh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mewawancarai kamu gitu. Makasih udah bersedia mau wawancarai. Nah, mungkin boleh kamu perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Sylvia Baruwu. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2025. Sekarang saya tinggal di Baros. Oh, iya. Baik, nah wawancara ini tuh buat memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan konseling orang dewasa. Nah, di sini tuh saya akan bertanya-tanya gitu tentang guna memahami pengalaman dan pandangan Sylvia sebagai individu yang mempunyai latar belakang agama Katolik gitu ya. Semua informasi yang diberikan akan dijaga gitu sama saya gitu, dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Nah, tidak ada jawaban benar atau salah, dan silahkan kamu menjawab sesuai pengalaman kamu gitu. Nah, mungkin saya akan bertanya ke kamu dan mungkin kamu harus siap menceritakannya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Apakah kamu boleh gitu menceritakan sedikit tentang latar belakang yang keluarga dan agama yang kamu pilih gitu? Saya berasal dari agama Katolik. Agama ini udah dianut dari kakek moyang saya dulu, sehingga sampai sekarang saya mengikuti keluarga saya menjadi seorang agama Katolik. Jadi bukan pilihan, bukan dari aku saja agama ini, tapi udah dari kakek moyang aku, dan jadi turun temurun sampai ke ayah aku sekarang. Jadi kita ngikut keluarga saja, makanya sampai sekarang kita tetap agama Katolik. Oke. Apakah di keluarga kamu tuh dibebaskan untuk memilih agama atau gimana? Sebenarnya tidak boleh, karena ini udah dari kakek moyang aku. Oke, mungkin ada lagi ya. Lalu apa sih nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga kamu, agama kamu, dan apa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kamu? Yang diajarkan keluarga udah tentu yang hal-hal yang baik ya teh. Ya. Nah, di keluarga mengajarkan mulai dari doa pagi, malam, dan belajar menghargai orang dewasa, dan selalu tetap ibadah dan harus mengikuti tata ibadah mulai dari, soalnya di Katolik ada doa novena, doa rosario, dan lain sebagainya. Doa-doa itu diajarkan melalui keluarga, sehingga udah biasa dari keluarga sampai sekarang ini kita juga mengikuti. Nah, di gereja mengajarkan tentang hal-hal yang baik juga, mulai dari bagaimana tata ibadahnya, dan kita gereja juga mengajari bagaimana juga kita menghargai yang beda agama. Baik, kalau misalkan maaf nih saya mau nanya gitu, kalau di Katolik itu kayak dibaptis gak sih awalnya? Ya, pas bayi itu dibaptis. Berarti udah dari bayi gitu? Oke. Gimana sih agama yang kamu anut tuh dalam menghadapi masalah atau tantangan hidup gitu? Agama mengajari ketika kita ada masalah. Agama mengajari ketika seseorang ada masalah, agama menyarankan supaya berdoa, karena segala sesuatu itu kita harus kembali kepada Tuhan kita. Kita bisa mengadu melalui doa, karena kita bisa bertemu dengan Allah itu lewat doa gitu. Oke, baik. Apakah ada tradisi gitu
atau kebiasaan tertentu yang penting gitu untuk kamu? Kebiasaan aku itu doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Itu udah jadi kebiasaan aku. Terus ketika ada mulai doa rosario bulan Mei sama bulan Oktober, itu tuh ada ritualnya gitu. ada cara-caranya. Sama ada juga doa novena. Jadi ketika udah bulannya udah kebiasaan aku, jadi harus mau melakukan itu. Oke, baik. Sebentar ya. Nah, lalu kalau misalkan ada masalah gitu ya, ketika kamu ngerasain hal itu, siapa yang memberikan dukungan ke kamu? Ketika ada masalah, yang selalu memberikan dukungan itu adalah orang tua. Iya. Ya, orang tua, baru keluarga. Nah, orang tua menyarankan supaya karena segala sesuatu itu udah saya katakan tadi, segala sesuatu masalah itu kita bisa cerita kepada Tuhan melalui doa. Keluarga saranin itu. Baik. Mungkin itu cukup baik ya, dukungan dari keluarga tuh sangat kuat gitu ya. Nah, lalu saya juga gitu ya, setuju banget gitu kalau kamu tuh memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan mungkin ya, dengan keluarga gitu, kayak gitu, hebat banget gitu. Nah, tanpa harus menghilangkan identitas kamu gitu ya, dan keyakinan yang kamu miliki. Yang penting adalah tetap menjadi diri sendiri ya, dan fokus pada hal-hal yang mendukung perkembangan kamu. Dan mungkin semua agama juga baik mungkin ya, mengajarkan hal yang baik gitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Makasih gitu, kayak udah terbuka mau menceritakan gitu dan berbagi pengalamannya gitu, pengetahuannya. Saya menghargai gitu keyakinan kamu dan pengalaman yang kamu miliki. Semoga kedepannya kamu percaya diri gitu ya, dan menjalani kehidupan di lingkungan kamu gitu ya. Mungkin itu saja. Iya Teh, makasih juga udah mau pilih saya sebagai yang diwawancarai ya. Terima kasih, karena tidak semua orang juga aku mau ini, tapi Teteh udah pilih aku sebagai orang yang kamu wawancarai, udah kamu percaya aku bahwa orang ini pantas diwawancarai. Makasih. Iya, sama-sama.